belakangan ini kayaknya harga tiket ke luar negeri khususnya ke negara Asia Tenggara ya mungkin lagi murah. Jadi banyak masyarakat yang mau liburan ke luar negeri. Nah, persyaratannya salah satunya adalah paspor. Dengan menghadirkan inovasi-inovasi dan kita semua serba digital, tentu peluang-peluang calo itu sebenarnya sudah tidak ada lagi seharusnya. Jadi sangat disayangkan kalau bagi para masyarakat yang masih menggunakan calo, karena sekarang pembuatan paspor menurut saya sekarang udah segampang banget. Kita ada inovasi namanya ikan silais. Ikan silais apa tuh? Imigrasi Pekanbaru senja melayani Selasa dan Kamis. Jadi ketika paspor hilang dan rusak itu ada dendanya Mbak Kiki. Oh, ada denda. Betul, ketika paspor rusak itu dendanya 500.000. Rusak 500.000. Hilang dendanya 1 juta. Selamat datang di CLBK, Cakap Lepas bersama Kiki. Nah, belakangan ini kayaknya harga tiket ke luar negeri khususnya ke negara Asia Tenggara ya mungkin lagi murah. Jadi banyak masyarakat yang mau liburan ke luar negeri. Nah, persyaratannya salah satunya adalah paspor. Tapi kayaknya masih banyak masyarakat yang bingung bagaimana mekanisme pembuatan paspor. Maka dari itu, secara langsung di CLBK kita hadirkan orang imigrasinya ini. Ini dia Mas Reza. Boleh tahu Mas Reza ini sebagai apa di imigrasi? Ya, selamat malam Mbak Kiki. Selamat malam Mas Reza. Ya, terima kasih sudah mengundang kami ke Cakaplah. Yes. Jadi perkenalkan diri ya. Nama boleh. saya Reza Pahlevi. Jabatan sebagai Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Oke, berarti pada kantor Imigrasi Pekanbaru. orang yang tepat lah ya kami hadirkan di CLBK untuk membahas tentang paspor ini ya. Betul sekali. Nah, mungkin masih banyak yang bingung nih Mas. Tugas pokok fungsinya, tupoksinya imigrasi ini apa sih sebenarnya? Ya, jadi jika kita mengatakan tugas pokok dan fungsi gitu, kita harus ada dasar hukum ya. Dasar hukum kita tuh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Jadi Mbak Kiki, di sana biasa kita sebut trifungsi nih. Yang pertama itu public service ya, pelayanan publik. Mungkin Mbak Kiki dan teman-teman taunya imigrasi ini hanya membuat paspor aja. Iya, mungkin hanya masyarakat banyak tahu layanan, itu ya. Tapi layanan kita berikan itu bukan hanya warga negara Indonesia. Kita memberikan juga kepada warga negara asing terkait layanan visa dan izin tinggal. Kemudian yang kedua, state security dan law enforcement. Jadi kita juga melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepada orang asing juga kepada orang Indonesia selama mereka berada di Indonesia, terutama yang orang asing ya. Iya. Kemudian yang ketiga, kita juga sebagai fasilitator pembangunan. Jadi imigrasi juga merupakan salah satu penyumbang PNBP terbesar. Jadi itu sih trifungsi keimigrasian ya secara umum. Oke. Berarti pembahasan kita hari ini di nomor 1 berarti ya. Fungsi Betul. pertama ya. Kalau pelayanan paspor ada di public service. Oke. Kalau boleh tahu Mas, langkah-langkah nih mekanisme pembuatan paspor mungkin banyak sih yang belum tahu kayaknya ya. Karena orang kan sekarang mau buat paspor terus gimana ya caranya nanya-nanya ke orang, entah infonya bener entah salah. Nih kita datangin langsung kan orangnya, infonya paling valid nih dari orang imigrasinya langsung. Ya, boleh betul. Mas coba jelasin gimana sih Nah, mekanismenya? jadi bagi teman-teman sahabat Cakaplah ya dimanapun berada. Oh, kami nyebutnya Sobat Cakaplah. Sobat Cakaplah. Tambah Jadi, sobat kita. Pada tahun 2021 kita tuh sudah beralih ke online. Kita meluncurkan Dari 2021 ya. Betul, meluncurkan aplikasi yang namanya M-Paspor atau Mobile Paspor. Jadi pada teman-teman yang mau buat paspor itu harus download dulu aplikasinya di M-Paspor. Itu bisa di HP maupun Android ataupun Apple. Setelah download, kemudian registrasi seperti biasa menggunakan email, kemudian upload persyaratan, kemudian kita bisa memilih nih Mbak Kiki mau di kantor imigrasi mana. Oh, ada pilihannya ya. Pilihan. Kalau kita ingin ke kantor imigrasi Siak misalnya, kita tinggal pilih kantor imigrasi Siak. Mau kantor imigrasi Pekanbaru, kita juga bisa memilih. Tergantung kita mau kemana. Ada 2 pilihan itu berarti ya tempatnya ya? Dimanapun berada. Oke. Kantor imigrasi seluruh Indonesia. Kemudian kita juga bisa memilih nih Mbak Kiki, tanggal kedatangan kita mau foto itu kapan.
Jadi kalau misalnya kita mau fotonya tanggal 1 Desember nih misalnya, ya udah kita pilih 1 Desember dan kita akan datang di tanggal 1 Desember ke kantor imigrasi tersebut. Kita yang memilih sendiri ya di aplikasi itu? Betul, kita yang memilih sendiri. Oke. Selama kuota yang tersedia itu masih ada. Jangka waktu dari kita mendaftar itu sampai mulai pembuatannya sampai selesai itu kira-kira berapa lama tuh Mas? Kalau kita sudah misalnya mendapatkan tanggal 1, kita melakukan foto, kemudian pengambilan sidik jari, wawancara selesai itu sekitar 3-4 hari kerja sih. Oh, cuma 4-5 hari kerja, nggak nyampe seminggu berarti ya? Iya, tidak sampai. Kecuali memang ada penggantian paspor karena rusak ataupun karena hilang. Itu mungkin prosesnya lebih lama. Tapi Kiki pernah dengar soal antrian di M-Paspor ini panjang. Kita luruskan ya. Oke. Jadi memang di M-Paspor ini ada kuotanya Mbak Kiki. Kuotanya. Kalau di kantor imigrasi Pekanbaru itu sendiri memang kuotanya ada 230 Per hari? per hari. Oke. Itu hanya di M-Paspor ya. Iya. Dan Ini yang mendaftar dari M-Paspor ya? Iya, kita juga ada layanan prioritas. Oke. Layanan prioritas ini memang layanan berbasis HAM. Nah, itu ada 50 permohonan per hari. Kita khususkan bagi disabilitas, kemudian ibu hamil, lansia di atas 60 tahun dan anak bayi di bawah 2 tahun. Jadi itu di luar M-Paspor itu. Oke. Nah, jadi memang kuotanya mungkin animo masyarakat di Pekanbaru ini ya. Jadi sangat tinggi sehingga memang ketika memilih tanggalnya melihat dulu kuota yang tersedia ada atau enggak gitu. Oke, tadi Mas nyebutnya itu 230 yang terdaftar di M-Paspor ya? Betul. Berarti ada yang datang langsung datang secara langsung ke kantor? Iya, seperti yang itu prioritas ada kuotanya itu, juga? Iya, prioritas yang 50 itu? Betul. Oh, berarti itu tidak per perlu hari daftar online. Per hari ada sekitar 280 kuota ya? Betul, 280. Itu pun juga di luar kita ada inovasi juga nih. Kalau mau ngebahas sekaligus ya. Kita ada inovasi namanya ikan silais. Ikan silais apa tuh? Imigrasi Pekanbaru senja melayani Selasa dan Kamis. Senja melayani Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis. Kenapa Selasa dan Kamis? Memang kita memberikan 2 hari itu ekstra tambahan ya. Oke. Kenapa harus Selasa dan Kamis? Sebenarnya tidak ada waktu khusus. Cuman memang kita khususkan itu ekstra tambahan layanan 30 permohonan senja ya. Jadi setelah jam kerja 30 permohonan itu di luar M-Paspor dan prioritas juga kita berikan lagi. Jadi memang animo masyarakat sih yang sangat tinggi ya. Sampai hari ini melalui M-Paspor sudah penuh sampai bulan berapa Mas? Kalau bulan ini untuk paspor elektronik ini berbeda lagi nih Mbak Kiki. Oke, ada jenisnya. Oke, nanti kita bahas ya. Iya, kita bahas ini dulu. Kita bahas. Oke. Jadi kan ada 2 jenis tuh. Kemudian kuotanya juga berbeda. Oke, jadi berbeda. mungkin paspor biasa itu memang paling banyak diminati. Dan itu yang memang kuotanya penuh ya. Penuh terus. Tapi kalau untuk elektronik kita masih tersedia di bulan ini. Oh, masih banyak ya kuotanya. Nah, oke, kita bahas tentang paspor biasa dan elektronik. Apa nih bedanya, Mas? Nah, paspor biasa dan elektronik ini pertama tentu bedanya dari cover ya. Jadi covernya itu kalau elektronik dia memiliki chip. Ada chip biometriknya, Mbak Kiki. Di depannya itu memiliki data si pemegang paspor. Di chip itu ya? Di chip itu. Kemudian juga memudahkan bagi pemegang paspor elektronik untuk mendaftarkan visa ya, untuk memiliki visa ke negara-negara tertentu. Misalnya Jepang nih. Jepang itu dia memang memiliki kekhususan lebih memudahkan bagi pemegang paspor elektronik untuk mendapatkan visanya. Kemudian dari segi keamanan juga nih, memang paspor elektronik juga lebih gampang dipalsukan dibandingkan paspor biasa. Maka dari itu security feature-nya juga tentu berbeda. Dan yang terakhir dengan ada keunggulan tersebut dari sisi biaya nih juga berbeda Mbak Kiki. Berapa tuh? Yang biasa? Paspor biasa itu 350 dan paspor elektronik 650.000. Beda 300 juga ya? Beda 300.000. Jadi yang biasa intinya
nggak ada chipnya. Nggak ada chipnya. Harganya lebih terjangkau, dan untuk yang elektronik ada chipnya. Betul. Dan harganya 2 kali lipat lah ya dari yang Ya, biasa. hampir. Nah, untuk kuota yang paspor biasa nih Mas, kan penuh nih kata Mas ya. Iya. Berarti kan orang pasti mau yang harga terjangkau ya. Betul. Kenapa kuotanya dibuat terbatas? Karena memang kita akan sudah beralih nih paspor ke elektronik. Pelan-pelan berarti ya akan beralih. beralih. Memang kita paspor biasa ini memang tidak kita terbitkan lagi ya dari Peruri untuk kedepannya rencananya. Oh, jadi memang sudah ada akan, wacana tidak akan terbit lagi ya? Betul. Jadi memang akan rencana kita paspor elektronik semua. Bahkan di Jakarta nih Mbak Kiki, kalau perlu tahu, itu sudah ada namanya paspor polikarbonat. Apa itu? Nah, polikarbonat itu beda lagi ininya, bentuk depan covernya. Jadi itu lebih keras ya. Dia karena bahannya polikarbonat. Dan itu rencananya akan kita beralih ke sana. Jadi sehingga paspor biasa pelan-pelan ya akan mungkin tidak ada lagi ke depan gitu. Seluruh Indonesia berarti akan beralih ke sana ya, polikarbonat itu? Betul. Mungkin paspor elektronik terlebih dahulu kan seluruh Indonesia sudah ada nih. Iya. Nanti pelan-pelan mungkin paspor polikarbonat akan kita lanjutkan. Ini kan harga untuk yang paspor elektronik kan berbeda nih dengan yang biasa. Ini Betul. Menurut Mas itu bakal mengurangi apa nggak sih antusias masyarakat untuk membuat paspor gitu dari harga yang berbeda nih? Kalau itu ya mungkin sah-sah aja ya bagi masyarakat yang memang ingin paspor yang lebih murah. Iya. Tapi tentu kita bertujuannya untuk meningkatkan kekuatan paspor kita agar lebih baik, lebih tidak gampang dipalsukan, dan lebih dapat bersaing lah dengan paspor-paspor negara lain. Iya kan, fungsinya kan sama aja ya paspor ini ya untuk liburan ke luar negeri. Ada keperluan ya sebagai salah satu persyaratannya nih kalau kita mau ke luar negeri. Kan ini jadinya memberatkan masyarakat dong dengan harga yang berbeda ini. Ada nggak strategi dari imigrasi menghadapi yang ini? Nah itu makanya sebenarnya dengan peningkatan yang beda harga, tapi kan ada peningkatan fungsi juga dari paspor elektronik. Tadi seperti saya sampaikan tadi ke Mbak Kiki, kalau kita mengajukan visa ke negara-negara tertentu, memang mereka akan melihat paspor elektronik itu mungkin lebih baik lah dibandingkan paspor biasa, seperti itu. Dan susah dipalsukan juga. Nah, ngomongin soal mekanisme pembuatan paspor nih Mas. Banyak sih yang bilang kayaknya buat paspor ini rumit, terus ada yang sampai mau pakai calo. Nah, gimana tuh soal calo nih, masih ada nggak sih? Nah, sebenarnya ini pengen saya sampaikan juga nih ke penting. Sobat Cakaplah ya. Iya. Sayang banget nih. Ini nggak buat Sobat Cakaplah juga sih, Oh, kayak sobat semua semua orang kayaknya perlu tahu ini deh. Iya. Jadi memang sayang banget sih kalau misalnya harus pakai calo. Karena sekarang menurut saya imigrasi itu sudah lebih baik, lebih transparan dengan menghadirkan inovasi-inovasi, dan kita semua serba digital. Tentu peluang-peluang calo itu sebenarnya sudah tidak ada lagi seharusnya. Jadi sangat disayangkan kalau bagi para masyarakat yang masih menggunakan calo, karena sekarang pembuatan paspor menurut saya sekarang udah segampang banget. Iya, dari aplikasi ya. Betul. Tapi sampai sekarang masih ada ditemukan Mas calo-calo ini? Kalau itu saya kurang tahu tuh Mbak Bliki. Udah nggak ada lagi nggak? Iya, seharusnya tidak ada lagi ya, karena menutup kemungkinan dengan digital tadi, dan juga itu kan harus bayar langsung tuh Mbak Kiki. Jadi ya di aplikasi itu kita harus bayar langsung, baru kita bisa datang. Oh, di aplikasi kita bayar dulu, baru datang ke kantor untuk wawancara, fotonya ya? Betul. Jadi stepnya dibalik nih. Kalau dulu kita foto dulu, baru bayar. Kalau sekarang bayar dulu baru foto. Oh, ini kemudahan dari aplikasi berarti ya? Betul. Ntar Mas, agak batuk. Boleh minum dulu kita Mas? Boleh kita minum bareng. Ngomongin soal calo nih Mas. Iya. Gimana dari imigrasi Pekanbaru lah mengantisipasinya biar masyarakat nggak terjebak di calo nih untuk membuat paspor? Nah, yang pertama tentu masyarakat harus lebih cerdas ya. Kan sekarang terutama orang Pekanbaru ya, menurut saya udah pada tahu lah sekarang informasi di berbagai media, di internet itu sudah terbuka lebar. Tata cara pembuatan paspor itu
sudah bisa dilihat ya tata cara maupun persyaratan. Sehingga seharusnya masyarakat dengan sudah tahu informasi tersebut harusnya bisa bikin paspor sendiri. Kemudian kita juga tentu berupaya ya dari sisi imigrasi, petugas kita berupaya untuk selalu profesional, mendirikan sikap-sikap dan nilai-nilai integritas untuk tidak membenarkan praktek-praktek calo yang ada, seperti itu sih. Baik, untuk ini Mas, soal M-Paspor, aplikasi M-Paspor, sejauh ini apakah sudah sangat efektif atau masih ada kendala-kendalanya sejauh ini? Kayak misalkan kadang beberapa aplikasi itu ya kalau misalnya dikunjungi terlalu ramai bisa down aplikasinya. Itu pernah nggak terjadi di M-Paspor? Ya, kalau kita mau jujur memang aplikasi ya, namanya aplikasi tentu sometimes ada crash atau maintenance itu pasti terjadi. Cuman pasti kita selalu berupaya sih Mbak Kiki untuk meningkatkan aplikasi kita. Kemudian kalau ada maintenance kita cari alternatif lain supaya memang pemohon paspor itu tidak kesusahan lah dalam mengakses aplikasi. Membahas soal pembuatan paspor, apa aja Mas persyaratannya untuk yang khususnya tadi yang buat prioritas ya anak-anak, lansia. Ada persyaratan yang membedakan dengan yang lain? Nah, kalau persyaratan secara umum, kalau persyaratan paspor baru ya, paspor baru itu artinya dia belum pernah punya paspor sama sekali. Jadi perlu dibedakan nih Mbak Kiki. Paspor baru dan paspor penggantian. Iya. Jadi paspor baru itu artinya yang bersangkutan belum pernah punya paspor. Ya? Itu persyaratannya KTP, kemudian kartu keluarga, akte lahir kalau nggak ada bisa digantikan dengan ijazah sekolah, bisa juga digantikan dengan buku nikah. Kemudian kalau paspor penggantian ini perpanjangan ya? Kita sebutnya penggantian nih. Yang dikenal masyarakat perpanjangan paspor ya? Mungkin masyarakat banyak perpanjangan, tapi ternyata kita penggantian yang paling benar. Namanya bukan perpanjangan. Betul. Ternyata. Dan ini juga perlu digarisbawahi, penggantian ini artinya dia sudah pernah punya paspor sebelumnya. Itu cukup membawa KTP dan paspor lama persyaratannya. Lebih simpel ya. Untuk prioritas sendiri kita tidak ada persyaratan khusus ya, tambahan dari itu cukup hanya datang langsung, kemudian akan kita layani di booth khusus juga, booth khusus sendiri untuk prioritas. Dan perlu sahabat ketahui bahwa jangan pernah berbohong nih, atau memberikan keterangan tidak benar bahwa kalau misalnya dia sudah pernah punya paspor, dia memilih paspor baru, karena itu akan terdeteksi secara sistem, sehingga PNBP yang sudah dibayarkan juga otomatis akan hangus dan tidak bisa kita kembalikan. Jadi kalau misalnya nih Kiki udah pernah buat paspor, tapi paspornya hilang, terus Kiki ngakunya belum pernah buat, apa yang akan terjadi tuh? Itu nanti akan ditolak sistem Mbak Kiki. Oh, nggak bisa lagi berarti? Betul, dan ditolak sistem berarti Mbak Kiki kan memberikan keterangan tidak benar, dan itu akan menjadi potensi bagi kita untuk memberikan penangguhan kepada Mbak Kiki untuk mempunyai paspor. Di blacklist lah? Ya, diberikan penangguhan lah untuk beberapa waktu. Ada jangka waktunya? Ya, itu tergantung nanti sesi ini ya, wawancara dan pendalaman terkait. Biasanya berapa lama Mas? Ya, ada yang 1 tahun. Oh, lama juga ya? Ya, tergantung itu case-nya ya. Kita kan nggak tahu ini masyarakat mungkin dulu memakai paspornya seperti apa. Sehingga memang paspor hilang itu juga harus ada gitu recordnya. Paspor rusak juga harus ada, sehingga kita sebut biasanya pemegang paspor, bukan pemilik ya. Karena paspor itu adalah dokumen negara, sehingga kalau misalnya paspor hilang itu harus membuat surat keterangan kehilangan dari kepolisian, dan kita lakukan BAP. Ya Kiki pernah dengar nih kalau paspor hilang tuh ribet ngurusnya, ternyata harus ini dulu ya. Betul. Apa aja tuh stepnya Mas? Jadi pertama harus ke kantor polisi dulu. Ngurus surat kehilangan ya. Betul. Kemudian datang ke kantor imigrasi tanpa daftar online ya.
Oke, harus nggak bisa dari M-Paspor ya Nggak ini bisa. ya. Oke. Jadi M-Paspor itu dikhususkan bagi yang bukan paspor rusak dan paspor hilang. Oh ya, oke. Kemudian nanti di kantor imigrasi akan dilakukan BAP, kita lakukan pendalaman kenapa nih paspornya bisa rusak, kenapa paspornya bisa hilang. Setelah itu baru kita lanjut proses foto dan biometrik. Apakah lebih lama waktunya untuk yang mengurus paspor yang hilang ini? Tentu ya, kalau misalnya kita kan perlu waktu dulu ke kantor polisi, kemudian BAP dulu. Setelah BAP mungkin besoknya baru foto. Jadi ya mungkin berbeda lah dibandingkan paspor itu ya. Dan dari biaya juga nih Mbak Kiki, juga berbeda. Jadi ketika paspor hilang dan rusak itu ada dendanya Mbak Kiki. Oh, ada denda. Betul, ketika paspor rusak itu dendanya 500.000. Rusak 500.000. Hilang dendanya 1 juta. Mahal juga ya. Betul, makanya harga buat paspor yang awal aja nggak sampai segitu. betul, makanya itu paspor harus dijaga baik-baik. Nah ini 1 juta dendanya doang. Dendanya saja. Belum lagi untuk yang Biaya penggantian paspornya. atau ya Iya. paspor penggantian itu ya. Iya, betul. Oke. Kalau untuk yang paspor rusak Mas, ketentuannya apa aja? Paspor rusak tentu harus ada fisiknya ya. Iya. Cukup paspor yang rusak dan kita mintakan juga persyaratan KTP, kartu keluarga dan akte lahir sih. Kadang kita suka melihat paspornya karena suka tidak terbaca. Jadi kita perlu persyaratan seperti paspor baru sih. Nah, yang paling sering rusak itu apa sih Mas? Maksudnya biar jadi antisipasi masyarakat juga kan, biar paspornya dijaga baik-baik. Entah mungkin hal kecil itu tanpa disadari ternyata ini bisa mempengaruhi nanti dalam pendataan apa Iya. gitu Mas? Jadi kalau paspor rusak itu ya banyak ini ya, banyak case ya. Ada yang terbakar, ada yang kena banjir basah, kemudian ada yang dicoret-coret juga. Mungkin ada yang kita pernah dapat kasus dicoret sama anaknya nih. Ditulis di buku paspornya coret-coretan anaknya. Kalau dicoret abis itu dihapus, di tip X gitu. Nah, itu juga nggak bisa. boleh ya? Karena kan kita paspor ini kan dipakai untuk keluar negeri ya. Tentu nanti akan bermasalah di luar. Namun Mbak Kiki perlu saya garis bawahi bahwa paspor yang dikarenakan paspor rusak dikarenakan kebakaran, kemudian banjir atau kemalangan karena keadaan inilah ya, kondisi alam, itu kita berikan gratis sebenarnya biaya ininya, biaya dendanya tidak ada, kita hapuskan. Karena bencana alam ya. Betul, tapi harus ada surat keterangan dari instansi yang membenarkan, misalnya banjir, mungkin kita minta surat dari kelurahan yang menyatakan memang banjir dan paspor tersebut hilang karena rusak karena banjir. Itu bisa kita hilangkan dendanya seperti itu. Nah, Kiki pernah denger juga Mas, kalau paspor yang kayak sedikit aja, meskipun cuma misalnya paspornya sebesar ini ya, terus kayak di sini sedikit gitu, itu juga bisa ngaruh katanya. Ya, tergantung di mana ininya ya, robeknya. Kalau di halaman biodata paspor ya mungkin itu fatal. Tapi kalau mikir sedikitnya ini kan kita perlu pendalaman ya, Mbak Kiki. Makanya kalau misalnya para pemegang paspor itu masih ragu nih, ini paspornya rusak atau enggak ya, silakan datang ke kantor imigrasi. Boleh nanya ya. Boleh nanya. Ini sampaikan dan kita akan lihat dulu paspor ini terkategori rusak atau tidak. Seperti itu sih. Itu. Jadi kalau yang udah punya paspor, dijaga baik-baik lah paspornya, karena kalau kita mau mengurus kehilangan atau kerusakan ada denda, ternyata rugi juga kan, dendanya lebih mahal ternyata dari harga buat paspornya kan. Betul. Nih Mas, saya penasaran tentang ada nggak sih apa ya, tantangan atau hal-hal yang menjengkelkan dari masyarakat lah terkait selama pembuatan paspor ini. Ada nggak sih kayak yang bertanya terus-terusan di luar jam kerja nanya, atau ketika ada di kantor ini membuat kesal-kesal pegawai gitu, ada nggak? Ya kalau dari masyarakat tentu kita sebagai pelayan publik ya, Mbak Kiki ya, mau seperti apapun masyarakat kita akan tetap layani ya. Kita sebagai pelayan masyarakat memberikan informasi yang baik agar masyarakat itu teredukasi. Ya wajar lah mungkin masyarakat ada yang tidak bisa mengakses informasi, nanya-nanya masalah paspor terus-terusan. Ya tetap akan kita balas. Kita juga menerima
pengaduan baik itu dari sosial media, pengaduan secara langsung, itu kita selalu ini sih balas. Dan kalau untuk membuat jengkel sepertinya tidak ada ya Mbak Nggak Kiki ada ya. Ya. Paling kita selalu mengatakan, kadang ada orang yang bikin paspor itu memberikan keterangan tidak benar tadi. Itu yang perlu digarisbawahi sih. Dan makanya dalam proses sesi wawancara, proses pembuatan paspor ada sesi wawancara itu untuk melihat apakah pemegang paspor ini layak untuk membuat paspor ya. membuat paspor atau tidak, dan melihat tujuannya ya. Iya benar. Nah terakhir Mas, harapannya untuk masyarakat dalam mekanisme pembuatan paspor ini, harapannya dan saran-sarannya juga Ya, jadi yang tips ya, Ya, tips lah ya sedikit yang bisa saya berikan bagi para sahabat semua, bahwa pertama buat paspor itu jangan mendadak kalau bisa. Nah, karena itu tadi mendadak kadang kita takutnya nggak dapat kuota. Iya benar. Kecuali memang urgent banget ya. Kalau memang tidak ada urgensi, kalau bisa jauh-jauh hari nih kita membuat paspor. Kalaupun urgent, sebenarnya kita ada juga layanan percepatan Mbak Kiki. Itu dari pusat itu kebijakannya. Layanan percepatan paspor namanya. Nah, ini memungkinkan atau mengakomodir pemohon paspor itu mendapatkan paspor dalam 1 hari yang sama. Jadi dia foto di pagi hari, kemudian paspornya jadi di sore hari. Oh, tapi tarifnya juga berbeda ya? Betul, ada PNBP, PNBP yang berbeda. Itu 1 juta rupiah layanan percepatannya saja. Percepatan nih tadi ya, oke. Betul. Tipsnya lagi Mas untuk masyarakat. Iya, tadi soal paspor polikarbonat. Ini apakah bentuknya masih sama, ukurannya masih sama, warnanya masih sama Mas? Ya, jadi sebagai informasi juga nih Iya. Mbak Kiki ya. Jadi pada tanggal 17 Agustus 2024 tahun ini, ya, Dirjen kita, Direktur Jenderal Imigrasi Bapak Silmi Karim sudah melakukan launching nih desain paspor terbaru berwarna merah putih. Oh, Iya. oke. Di launchingnya tanggal 17 Agustus 2024, namun rencananya akan terbit perdana di 17 Agustus 2025. Masih tahun depan ya? Masih tahun depan. Karena kan memang masih ada belangko paspor yang saat ini warna hijau ya kan, itu masih ada kan. Jadi mungkin nextnya tahun depan. Oh, mungkin mulai tahun depan ya. Mulai tahun depan. Bermulai paspor yang sampulnya warna merah ya? Merah putih. Merah putih. Ya, ini perlu digarisbawahi nih, bukan merah ya. Bukan merah tapi merah putih. Merah putih. Merah putih. Ini perlu digarisbawahi merah putih karena ya, kita mengambil dari bendera merah putih ya. Cinta tanah air lah ya. Cinta tanah air. Nah itu kalau harganya berbeda juga Mas atau sama aja dengan ya untuk saat M-Paspor? ini ya, untuk saat ini kan harga masih sama. Tapi apakah ke depan nanti ada perubahan harga? Nanti akan kita lihat. Tentu nanti ada peraturan yang mengatur itu ya terkait harga PNBP paspor. Oke, siap. Mungkin itu aja pembahasan kita pada podcast kali ini. Mungkin informasi-informasi yang kita bahas di podcast kali ini bisa bermanfaat lah untuk banyak orang, yang gak cuma untuk Sobat Cakap lah atau masyarakat Pekanbaru. Mungkin ada yang nonton dari luar Pekanbaru juga bisa berguna lah ini informasinya. Jadi buat yang mau ngurus paspor, inilah mekanismenya seperti apa. Disimak videonya sampai habis juga ya, biar tahu, jangan sampai kecalo atau paspornya dijaga baik-baik nih kalau ada yang punya paspor, biar ya nggak kena denda tadi ya Mas ya. Betul. Benar. Jangan sampai kena denda. Sip. Makasih banyak Mas sekali lagi karena sudah hadir di CLBK. Sama-sama. Nanti mungkin ada kesempatan lain lagi kita membahas. Kayaknya harus banyak yang dibahas soal paspor ini ya, dan harus imigrasi diundang. mungkin banyak yang kita bahas ya, karena tadi ada 3 fungsinya kan. Masih ada lagi yang harus kita bahas. Oke. Sekali lagi makasih Mas Reza. Sama-sama dan, Mbak Kiki. sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye.